Dan saya mau kasih sedikit saran kepada Gus Wafi ini. Gus Wafi jangan pernah merilis bukunya. Deklarkan Anda menantang debat secara terbuka kepada Kiai Haji Madudin. Terserah mau tidak setuju, mau setuju, punya alasan apapun. Tapi nyatakan Anda menantang berdebat. Kasih tempo waktu. Entah 3 hari, entah 7 hari. Kalau setelah itu tidak ada jawaban, maka dianggap Kiai Haji Madudin itu sudah kalah. Artinya kalau tidak mau dianggap kalah harus melawan. Kalau tidak melawan kalah. Nah setelah itu baru Anda publis buku itu. Dan jangan lagi menanggapi kalau misalnya Kiai Haji Madudin membantah. Kenapa? Karena Kiai Haji Madudin sudah diberikan kesempatan untuk membantah langsung, yaitu diskusi tentang buku itu. Tetapi kenapa tidak mau? Tapi malah masih mau membantah ketika buku itu sudah dijadikan tulisan. Sebetulnya Kiai Haji Madudin ini, kalau misalnya memang konsisten hanya mau berdebat dengan Robito Alawiyah, itu sudah agak aneh-aneh juga. Kenapa masih menanggapi tulisan Gus Rumail? Padahal Gus Rumail bukan orang Robito Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Saya doakan semua siapapun Anda, semoga selalu ada di jalan yang terbaik, berbahagia dunia, berbahagia akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya menyikapi apa yang disampaikan oleh Sayyid Teuku Modakori Al-Fasi, yang katanya ini orang ada di Bekasi ya, dari turunan orang Aceh. Beliau menyampaikan satu narasi yang tajam sekali, yang intinya Kiai Haji Madudin jangan mau melayani debat atau tantangan debat dari Gus Wafi, kecuali syaratnya adalah Gus Wafi resmi sebagai utusan dari Robito Alawiyah atau Lajnah Daim atau Naqabah Ashraf Al-Kubro. Artinya mewakili para habaib. Dan di situ ada ikrarnya. Kalau Gus Wafi menang, Kiai Haji Madudin harus menyatakan salah penelitiannya. Tapi kalau Gus Wafi kalah, maka Robito Alawiyah atau Lajnah Daim atau para habib itu harus mengikrarkan bahwa nasabnya terputus. Ini berat sekali ya. Ini bulat, benangnya ini sudah kusut ya. Kiai Haji Madudin itu awalnya mengatakan mau berdebat dengan siapapun. Lalu ketika ada tantangan debat dari orang, kenapa Kiai Haji Madudin itu menolak? Artinya menolak itu tidak bersedia atau tidak terjadi perdebatannya. Sehingga muncul narasi yang berdebat harus dari Robito Alawiyah atau dari Habib. Yang artinya siapapun ya, mutlak. Ini menjadi muqayyad, harus dari Habib, harus dari Robito Alawiyah. Apakah ini salah? Ya orang itu kan biasa merevisi ucapannya. Kiai Haji Madudin masalah Habib sudah merevisi. Dulu percaya, sekarang tidak percaya. Bisa saja ini revisi juga. Dulu dengan siapapun, sekarang hanya terbatas kepada dari Robito Alawiyah sendiri. Ya kita harus hormati orang dengan revisi ucapannya. Itu sudah biasa, orang rujuk namanya ya. Kembali dari pendapat lama, memunculkan pendapat yang baru. Tetapi kalau saya pikir-pikir, misalnya Kiai Haji Madudin tidak mau berdebat dengan selain Robito Alawiyah, artinya siapapun kalau bukan mewakili Robito Alawiyah, apalagi sampai ada wacana saling ikrar. Kalau Kiai Haji Madudin menang, maka pihaknya ini yang harus ikrar bahwasanya nasabnya batal, sehingga relevan memang harus dengan yang terlibat. Tapi kalau Kiai Haji Madudin yang kalah, harus Kiai Haji Madudin yang taslim dan menyatakan sah. Itu adalah haknya Kiai Haji Madudin, satu. Tetapi misalnya nanti Gus Wafi ini ditantang debat oleh orang lain. Misalnya Sayyid Modakori ini nantang debat beliau. Gus Wafi juga bisa menolak. Dengan bahasa yang sama yang dipakai oleh Kiai Haji Madudin. Saya mau berdebat dengan orangnya. Saya mau berdebat dengan yang menulis tesis. Bukan dengan wakilnya. Kalau dulu Gus Rumail masih maunya berdebat dengan Kiai Haji Madudin. Kiai Haji Madudin kirim perwakilan siapa? Kiai Khotim Badri. Gus Rumail masih melayani. Tapi Gus Wafi bisa jadi saya tidak mau. Saya mau hanya berdebat dengan orangnya langsung, yaitu yang punya tesis. Kiai Haji Madudin juga akan begitu. Saya tidak mau. Saya mau berdebat dengan orangnya langsung, yaitu yang Habibnya, yang Robitohnya. Bulat seperti itu ya. Jadi sama-sama tidak mau ada wakil, maka debat ini tidak akan pernah terjadi. Gus Wafi tidak mau diwakili, harus orangnya. Kiai Haji Madudin juga tidak mau ada perwakilan, harus orangnya. Ataupun kalau misalnya bukan Habib, tapi sah. Sah itu maksudnya mewakili sepenuhnya.
Bukan hanya memposisikan diri, tapi sah dia itu dianggap sebagai orang yang menyuarakan suara Habib. Sehingga kalau kalah konsekuensinya mengikat kepada para Habib itu. Ikrar bahwa Kiai Haji Imaduddin benar harus menjadi suara yang dibenarkan oleh para Habib di Robito atau di Lajnah Daimi atau di Naqabah Soal Gubro. Itu berat seperti itu ya, berat ya. Yang bulat-bulat, maka saya tawarkan solusi lain. Bagaimana kalau kita tidak bicara tentang tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Lupakan itu dulu, karena sudah deadlock. Ini tidak mau kalau nggak dengan itu tidak mau kalau nggak dengan ini. Maka muncul wacana baru, berdebat dengan tema sendiri, apakah nasab Sadah Ba'alawi itu batal atau tidak batal. Tanpa harus ada ikrar siapa yang kalah, siapa yang menang, harus menyatakan bahwasanya batal atau tidak batal. Ataupun ikrarnya pun hanya personal saja, personal yang berdebat. Ya mungkin, misalnya Gus Wafi debat sama Tokoh Muda Kori Aceh ini, berdebat tentang temanya tema sendiri, yaitu keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Tidak ada kaitannya dengan Kiai Haji Imaduddin. Mungkin itu solusinya. Kalau misalnya mau ada perdebatan. Kalau masih terkungkung kepada bagaimana tentang tesisnya Kiai Haji Imaduddin, sementara kenyataannya seperti itu, ya akan terus seperti itu. Yang satu tidak mau berdebat karena tidak mewakili Robito, ya. Yang satunya juga tidak mau berdebat kalau enggak dengan Kiai Haji Imad. Nah, inilah ya kenyataannya seperti ini ya. Saya berharap kalau memang ini ilmiah, kita lepaskanlah dari framing-framing, kita lepaskanlah dari ini bicara tentang apa gitu. Kita fokus kepada mendeklirkan itu secara ilmiah. Kalau misalnya memang mau ilmiah, saya kira tidak perlu ada persyaratan siapa yang berdebat, mewakili siapa atau apa. Artinya anggaplah kita berbicara tentang sesuatu yang diperdebatkan, lalu Anda mewakili yang pro atau Anda mewakili yang kontra, ya. Mewakili pendapat itu, lalu berdebat di situ, enak saya kira ya. Ini akan mencerdaskan. Tetapi karena yang menjadi fokus itu kan konfliknya antara Kiai Haji Imaduddin dengan Robito Alawiyah. Tetapi kalau kita mau fair lah, mau mengedukasi umat lah, ya sudah, kita buat gelanggang sendiri itu, berdebat tentang Robito tentang keabsahan Sadah Ba'alawi, sudah begitu saja ya. Dan saya mau kasih sedikit saran kepada Gus Wafi ini. Sebaiknya jangan dulu melaunching bukunya. Ya, kalaupun misalnya saya dianggap kok saya tidak sama dengan konten sebelumnya, ya berarti saya juga boleh dong ada kol kodim kol jadid. Bisa dong kita merubah pendapat. Kiai Haji Imaduddin merubah pendapatnya boleh, kenapa saya nggak boleh? Jadi Gus Wafi jangan pernah merilis bukunya. Deklarkan Anda menantang debat secara terbuka kepada Kiai Haji Imaduddin. Terserah mau tidak setuju, mau setuju, punya alasan apapun. Tapi nyatakan Anda menantang berdebat. Kasih tempo waktu. Entah 3 hari, entah 7 hari. Kalau setelah itu tidak ada jawaban, maka dianggap Kiai Haji Imaduddin itu sudah kalah. Artinya kalau tidak mau dianggap kalah harus melawan. Kalau tidak melawan kalah. Nah setelah itu baru Anda publish buku itu. Dan jangan lagi menanggapi kalau misalnya Kiai Haji Imaduddin membantah. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin sudah diberikan kesempatan untuk membantah langsung. Yaitu diskusi tentang buku itu. Tetapi kenapa tidak mau? Tapi malah masih mau membantah ketika buku itu sudah dijadikan tulisan. Sebetulnya Kiai Haji Imaduddin ini kalau misalnya memang konsisten hanya mau berdebat dengan Robito Alawiyah, itu sudah agak aneh-aneh juga. Kenapa masih menanggapi tulisan Gus Rumail? Padahal Gus Rumail bukan orang Robito Alawiyah. Atau jangan-jangan Kiai Haji Imaduddin ini kalau cuma tulisan siapapun mau ditanggapi, tapi kalau berdebat tidak mau. Ini agak aneh. Debat itu kan membantah, menjawab, membantah, menjawab. Apa bedanya langsung dengan tulisan? Kan sama saja ya. Hanya saja mungkin bagi Kiai Haji Imaduddin itu bedanya kalau debat langsung mau dengan orang Robito Alawiyah, kalau tulisan dengan siapa saja. Maka Gus Wafi jangan sampai seperti Gus Rumail nantinya perang tulisan ya. Jangan ya. Pastikan Anda yakin dengan tulisan Anda, simpan itu, tantangkan secara terbuka. Kalau tidak ada jawaban sampai deadline waktu yang ditentukan, anggap sudah, berarti Anda sudah tidak mampu membantah saya. Atau Anda saya yakin tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat Anda, maka buku saya ini sudah tidak berhak Anda gugat karena saya sudah tidak akan pernah menanggapi.
Anda sudah saya beri kesempatan untuk saya bacakan buku ini secara langsung dan menanggapi secara langsung, tetapi Anda mengabaikan itu. Entah alasannya apa. Yang penting kenyataannya sama, begitu ya. Itu jalan tengahnya ya. Allahumma dina adasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.